Ringan. Dah. Operasi lah. Bukan. Operasi ya. Kalau saya operasi terus dulu terakhir. Ini kita pertama ada materi ini kita bahas, kita pelajari. Jadi sebelum kita lihat materi ini, sedikit saya coba materi yang akan kita pelajari hari ini yang wajib, seharusnya wajib Anda kuasai nanti tiga ini. Yang pertama penelitian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Kemudian Anda bisa nanti menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga konsep pendapatan nasional. Jadi ketiga ini hari ini harus bisa kita memahaminya, bisa menjelaskan, bisa mempresentasikan, kemudian bisa menjawab soal, mencari soal dan menjawab soal. Oke. Saya sudah. Sekarang coba tes. Saya kirim linknya. Coba Anda jawab soal-soal yang saya berikan. Materi yang berkaitan pelajaran kita hari ini. Jawab aja dulu. Biarkan kegiatan itu biarkan aja. Tidak boleh kerjasama. Kalau salah, itu nanti kita pelajari nanti. Jadi wajar kalau nilainya rendah nanti kita belum pernah pelajari kan. Siapa jawaban? Nah, lihat skornya Lisa. Depan ada ya. Sebelum kita melihat pendapatan nasional negara kita Indonesia di dalam agama Islam, menurut perspektif Islam, pendapatan nasional itu terdiri dari yang saya lihat depan ya. Nah, itu menurut perspektif Islam pendapatan nasional. Zakat bisa dijadikan pendapatan nasional. Kalau di negara kita, zakat itu ada bagian pengelolanya. Bisa membantu keuangan negara. Bisa digunakan. Dan ada bagian zakat bisa memberi beasiswa, membantu rumah, bedah rumah, dan segala macam. Nah, itu bisa digunakan untuk itu. Tapi kalau Anda ingin coba mendalami ekonomi Islam ini, kemudian nanti di jurusan ekonomi Islam, beda nanti dengan pendapatan nasional konvensional di negara kita. Maksud kita kegiatan inti tadi itu pembuka materi kita hari ini tentang pendapatan nasional. Coba ada klip beritanya tidak, lalu kita ingin Anda cari masalah-masalah yang ada di dalam berita yang saat kita ini. Nah, coba cek berita itu, kemudian temukan masalah-masalah yang ada di dalam berita tersebut. Buat di belakang KPD-nya. Anda baca beritanya, kemudian masalah-masalah apa yang nampak? Rasanya masalah, catat. Baca, ada masalah, catat. Saya bagi ke kelompok. Kita buat menjadi 6 kelompok berurutan. Sampai ke kelas 3. Juara berapa? 4. 8 sebelah? 9. 9. 9. Ya,
30 menit. Masing-masing kelompok harus siap nanti tampil sebagai pemateri di depan. No, saya ambil satu kelompok saja yang membahas, nanti kita bahas sama-sama. Yang menjadi materi di depan saya ambil pakai nomor lot D146 nanti ya. Saya berarti yang tercabut berarti dia tampil. Langsung isi cepat KPD-nya karena kita terbatas. Yang ada ragu tanyakan sama teman kelompoknya. Isinya bekal. Yang nomor 3 kok Bapak? Pengertiannya juga, pengertiannya. Yang pengertian GDP. Iya. Jadi pengertian. Siap. Yang second DA yang mana tadi begini. Waktunya habis ya. Ini habis. Bisa lihat tadi baru satu kelompok yang selesai. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Hebat kelompok 5. Tepuk tangan dulu kelompok 5. Semangat. Lebih keras aja. Jadi di sana kan mau cari nomor lot. Tapi karena baru satu orang yang siap, jadi saya langsung aja saya ambil kelompok 5 menjadi nah silakan ke depan. Dan saya lebih siap kelompok 5 dari saudara. Ya silakan depan. Bacakan aja dulu hasil. Nah silakan tampilkan kelompok 5. Silakan. Lucu lah namanya. Jadi moderator. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang dibacakan pada saudara didesakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan diterima seluruh rumah tangga keluarga di sebuah negara dari penyerahan faktor produksi dalam satu periode. DNP seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. NNP nilai barang jasa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik yang di dalam negeri maupun di luar. Baiklah. Silakan ada yang bertanya. Baiklah, kepada teman-teman ada yang bertanya. Nah, jadi kelompok 5 sudah menyampaikan hasil yang didapatkannya materi tentang pendapatan nasional KPD yang sudah saya bagikan. Nah, di situ itu materi-materi itu yang kita bahas hari ini. Dan juga itu berkaitan dengan soal. Jadi kepada siswa silakan Anda bertanya melalui kelompok 5. Nanti kalau tidak bisa nanti kita bahas bersama-sama. Tetapi yang saya inginkan pada hari ini kita sampai membahas soal, tidak hanya membahas konsep saja. Oke, silakan. Mana yang ragu Anda tanyakan? Sudah ada tanya? Sudah mengerti semuanya? mulai dari Anda dulu. Nanti saya bisa melihat dari mana di mana yang perlu saya jelaskan. Ini rekapitulasinya saya catat ya. Supaya bertanya nanti saya masukkan ke nilai psikomotornya atau nilai keterampilan. Silakan siapa? Kalau tanya silakan. Tak apa langsung aja. Bisa takut? Kita bakal singkat tanya.
Ya silakan. Terus malu-malu. Julia apa? Salsa. Apa? Susan. Silakan Susan. Aku san jelaskan aku. Yang desan, kan konsumen juga pendapatannya diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dan di daerah tempat sama. Jadi yang sebenarnya itu aku dan maksud dari penyerahan fakta Penyerahan pendapatan kalau di rumah tangga, kalau kita di rumah tangga, di rumah kamu, keluarga kamu masing-masing, melalui siapa? Aliran uang masuk itu dari siapa? Ayah. Aliran uang masuk dari ayah. Bisa dari bekerja, ada yang berdagang, ada yang menjadi pegawai. Berarti itu seluruh pendapatan, seluruh yang diterima ada melalui ayah anda. Nah, sekarang apa yang bisa menjawabnya? Coba dulu jawab. Bisa? Tidak bisa. Jadi dari seluruh kata putus ini bisa menjadi uang masuk bagi negara kita. Nah, seperti saya sebutkan tadi di keluarga, kalau kita punya tanah, kita sewakan bisa menjadi uang masuk. Manfaatkan penghitungan pendapatan nasional. Ada yang bertanya? Jadi Susan tidak ya, Susan Bagas, Bagas menjawab ya. Yang Susan silakan Susan, suaranya lebih keras Susan lagi ya. Pemerataan itu apa maksudnya? Mengatakan hasil Ya, hasil verifikasi. itu Bagas yang jawab, 45 Bagas. Silakan 45. Pemerataan itu apa? Berasal dari kata apa pemerataan? Yang rata itu apa? Membagi. Berarti P itu kata kerja. Pemerataan. Sebelum saya, ya. Pemerataan perekonomian adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan Jadi seluruh warga negara kita ini dapat kesempatan untuk bekerja, untuk mendapatkan modal. Di pemerataan itu jika semuanya sudah dapat kesempatan untuk mendapatkan pendapatan, ya memenuhi kebutuhannya. Sekarang saya tanya, apakah menurut Anda sudah rata pembagian perekonomian negara kita? Apa belum? Masih banyak ya? Ada lagi? Apa? Depresiasi. Siapa namanya? dan tidak langsung adalah pajak yang pribadi dapat dialirkan atau digeser kepada pihak. Hasilnya bagian adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu di Indonesia. Apakah susah mengerti? Ini adalah jumlah di ranah moneter dan akuntansi yang mengacu pada penurunan nilai aset akibat. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menyajikan lembar kerja kita. Silakan duduk kembali. Duduk. Oke, siswa sekalian. Sepertinya tidak tercapai ya ingin kita hari ini. Di sini kan ada 2 KPD. 2 yang saya bagikan, coba Anda perhatikan. Yang pertama, tadi saya minta Anda untuk mengisi. Ini konsep semuanya, konsep atau pengertian-pengertiannya.
Nah, lembaran kedua itu nanti saya atau kita tadi akan kita coba membahas soal memasukkan angka-angka seperti yang di soal di pretest tadi saya bagikan. Ternyata untuk membahas yang satu konsep saja itu tidak maksimal kita lakukan. Nah, kira-kira tadi apa yang menjadi penyebab kenapa pembahasan konsep ini tidak bisa maksimal kita lakukan. Nanti bisa saya kirim linknya. Anda isi apa penyebabnya. Ada juga yang salah mengisi di NNP. Jadi pada hari ini berarti satu LKPD yang bisa kita selesaikan. Jadi di rumah nanti tolong dibaca lagi materi-materi ini. Nah, besok kita bisa saya kasih contoh soal dan menjawab soal ini. Ya. Ini soal tadi yang Anda jawab 1 sampai 4. Yang soal post test. Ya, soal yang tadi. Mana yang salah tadi jangan ulang dan Anda isi. Kumpulkan KPD. Kita kelas sebelum